Hai, halo, assalamualaikum semua. Jumpa lagi nih di podcast Morning Doctor bareng saya Nurida, Dan Puan, di mana kita bisa sharing apa aja dalam suka maupun duka dan berbagi kebaikan setelahnya. Apapun nih keadaanmu saat ini, semoga selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. amin. Amin. Masih bersama Morindater nih. Yuk dengerin bincang ringan kita dua generasi yang dapat dinikmati saat santai bareng keluarga. Yap, bisa dinikmati sambil minum kopi ya Puan, Iya. sambil ngeteh-ngeteh cantik ya Puan, Mm-mm. sambil nyemil-nyemil, sambil scroll-scroll medsos, sambil apa lagi Betul. Puan? Sambil makan-makan juga boleh ya Iya. Puan. Betul Nah, banget. oh ya, ngomongin soal makan-makan ini nih Puan, kan sekarang ini ada program MBG ya kan, namanya MBG Makan Bergizi Gratis ya kan. Ini kan salah satu program prioritas dari pemerintahan baru Bapak Prabowo dan Mas Gibran buat generasi muda ya, terutama anak-anak. Nah, tema kita kali ini juga tentang MBG ini ya Puan ya. Iya, kan? bener. Kan ini udah dilaksanakan juga di sekolah-sekolah ya, di banyak titik Dari gitu. SD sampai SMA. SMA, di awal bulan kemarin ini ya Puan ya. Ya, di awal kalian masuk lah ya. Awal masuk semua itu ya. Kemarin uji coba dan sekarang udah dilaksanakan gitu ya. Dan alhamdulillah nih kalau untuk ibu-ibu tentunya. Mengurangi ya Iya, karena pastinya pada seneng mengurangi nih ya ibu-ibu. pengeluaran makanan. Nggak itu saja nih tugasnya yang biasanya buru-buru nyiapin bekal buat anak-anak, sekarang jadi berkurang ya kan? Ya kan? Iya, Biasanya kan kalau bekal aduh, repotnya bukan masalah repotnya aja, tapi bingung tuh mau bikin apa ya kan? Itu yang ujung-ujungnya juga makanan instan iya, ya. makanya kalau yang ibu-ibu yang sibuk ya akhirnya makan makanan instan ya. Tinggal goreng Frozen nugget, food, frozen food. Asal ada nasi goreng nugget aja, nggak ada ininya. nasi Iya, goreng, atau paling cuman apa ya, mie instan juga ya sama telur, mie kotak mie kotak. Karena udah dari dibikinnya pagi pagi, makannya siang. Ya kan ngebentuk jadi ngebentuk bekalnya. mie kotak gitu ya. Ya pokoknya kan biasanya yang penting dibawain terus yang penting bikin anak kenyang ya kan. Kan gitu. Ya kan. Eh, tapi sekarang ini jadi seneng lah, nggak mikirin juga apa menu makan siang buat anak-anak karena udah dipenuhi oleh program ini ya Puan ya. Ya kan. Jadi nggak susah-susah lagi. Tapi sebenarnya nih Puan, banyak banget sih manfaat dari makan siang bersama gitu, makan bersama gitu loh. Ya sebenarnya nih, ya kan. Cuma disiapin dari pemerintah aja. Itu banyak banget sih, maksudnya selain kalau karena ibu-ibunya jadi nggak nyiapin lagi makan siang, anak-anaknya juga pasti seneng karena uang jajan bisa disimpan ditabungi gitu ya. Nggak tahu juga ya, Nggak tahu juga ya. mungkin Iya. jajan habis Mungkin pas yang lain pulang. gitu ya. Ya kan. Tapi ngomong-ngomong tentang makan bareng itu tadi nih Puan, suasana serunya itu loh ya Puan, yang bisa membuat anak-anak juga jadi semangat gitu, maksudnya memberikan banyak manfaat gitu loh Puan, ya kan? Cobalah Iya. kita bayangin aja kalau anak-anak biasanya makan bisa. Dulu waktu TK itu waktu kamu TK itu kan ada juga hari yang biasanya kita anak-anak supaya bisa makan bareng gitu, makan bareng yang bergizi juga gitu. Itu kenapa? Karena di situ juga biar mendidik anak-anak itu
supaya ada kebersamaan ya kan. Iya. Dari ini juga begitu, pasti pemerintah juga apa namanya, tujuannya juga ada manfaatnya seperti itu ya. Karena dari makan bersama awalnya aja mesti, adabnya anak itu kan, maksudnya, mendidik anak supaya beradab, ya nggak sih? Iya, makan gak ngecap, terus Pertama apa coba? Kan ya berdoa dulu, kalau berdoa, makan tuh pasti harus berdoa dulu, bersyukur ya makan kan? sambil duduk. Nggak boleh makan sambil duduk ya kan? Makan sambil Nggak boleh duduk. makan sambil berdiri, makan harus duduk Iya, gitu ya kan? makan duduk, anteng. Anteng, nggak ngecap-ngecap ya kan? Mm-mm. Nggak iseng-iseng sama temennya ya Iya, kan? itu ada paling penting juga. Mm-mm. Jangan juga kayak kayak apa sih, kayak ngerasa kurang aja sama makanannya. Itu kan tadi dari situ kita bisa ada rasa syukur juga ya Puan ya. Terus karena sama kebersamaannya juga bisa dirasakan gitu ya kan. Gak ada yang namanya lu bawa apa sih gitu. Biasanya kan kalau ada bekal tuh ada juga yang lirik-lirik gitu, lu bawa apa, gua bawa ini, gimana gitu ya. Kalau ini kan semua udah sama ya. Jadi ada semua ayam ya semua dapat ayam, semua ikan ya kan. Jadi nggak ada bullying-bullyingnya juga dari soal makan gitu ya kan. Nah selain itu juga diajarkan juga kebersihan ya, kebersihan makanan. Karena kan juga disuruh cuci tangan pasti. Disuruh cuci tangan sebelum makan, terus setelah makan juga. Terus makan juga harus dihabiskan biar nggak mubazir gitu ya kan. Ya nggak sih? Karena ini makanan sehat ya pasti ada sayur dan ada buah-buahan dan sama susu. Jadi mereka yang nggak suka sayur, kadang-kadang anak-anak tuh banyak yang nggak suka sayur dah tuh. Jadi mau nggak mau ya harus dihabiskan. Ya. Suka sayur ya, jadi bisa ini juga membuat motivasi anak untuk memilih makanan yang sehat ya dan bergizi untuk asupan dirinya sendiri gitu ya kan. Dan itu memang bonding dari makan bersama itu emang emang akan bisa dirasakan gitu kan, jadi memberikan jadi kebiasaan nantinya di kemudian hari dan membuat karakter anak itu ya. Karena memang ini nih cara makan itu kadang bisa dilihat, bisa menunjukkan karakter anak itu kadang-kadang gitu. Ada kebiasaan yang bisa dipelajari gitu loh, maksudnya kalau anaknya tuh makanannya tuh cuman dicek aja, nanti ya kerjanya ya kayak gitu dan nanti kan bisa diajarkan untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya kan. Terus makan harus cepat gitu, maksudnya kalau cepat atau nggak boleh lelet, nggak boleh ini ya, itu kan mengajarkan mereka untuk tepat waktu sih. Mending kayak makan tepat waktu sesuai jamnya. Jangan terlalu cepat, nanti juga kesedekan. Iya benar. Makanya sesuai kemampuan makannya aja, tapi tepat waktu gitu habis, jangan bersisa. Paling gitu sih. Biar nggak mubazir ya. Karena mereka juga harus ingat bahwa banyak orang-orang yang nggak bisa makan ya. Kan kalau nggak suka, kalau benar-benar nggak suka dan nggak habis, kasih ke teman aja yang suka ya. Daripada kan buang-buang mubazir juga. Iya sih. Dan itu juga membuat anak jadi toleransi juga ya. Tanggung jawab, disiplin ya kan. Dari situ ya kan. Menghargai makanan itu ya kan. Bener. Apalagi kan juga pemerintah katanya punya tujuan kan biar jadi Indonesia Emas 2045. Jadi mungkin kita sebagai generasi muda bisa menjadi perwujudannya itu, karena kan
nggak mungkin kayak pemerintah sekarang yang akan mewujudkannya kan. Pasti yang ngewujudin generasi muda sekarang Iya gitu. sih, emang. Jadi mungkin kita bisa lebih aware dengan langkah yang diberikan sama pemerintah Dicanangkan sekarang. ya, diharapkan itu akan terwujud gitu. Karena dengan makan sehat kan tentu membuat anak-anak itu jadi lebih cerdas ya, lebih pintar gitu ya kan? Iya, Pastinya. bisa ngebuat kayak gitu juga sih. Jadinya kan apa ya? Bisa lebih mudah untuk membuat mereka jadi generasi emas gitu ya, estafet untuk masa depan bangsa kita gitu ya kan? Iya. Nah terus kan makanan bergizi ini juga bisa ningkatin prestasi anak kan. Dia bisa prestasi apa aja sebenarnya, akademik juga bisa, prestasi non akademik juga bisa. Iya, benar. Apalagi keolahragaan dia kan pasti ada pantangan makanan yang nggak dibolehin makan. Misalnya kayak makanan yang terlalu berlemak atau makanan yang kurang sehat, makanan instan kayak gitu-gitu kurang kan. Dari asupan makanan yang bergizi ini ya bisa membentuk anak jadi lebih berprestasi ya. Iya. Baik di bagian akademik, bisa pinter di sekolahnya dan non akademik ya kan, semuanya gitu. Itu tadi mencetak generasi emas yang diharapkan itu ya kan, dari asupan makanan tadi ya kan. Iya sih emang Puan. Jadi program makanan bergizi gratis ini memang langkah strategis ya Puan, untuk pemenuhan gizi anak dan penguatan karakter anak bangsa ya kan. Dari kita ngobrolin tadi itu kan memang iya ya, dari semua yang sudah kita sadarin itulah ya banyak manfaatnya gitu ya kan. Nanti kalau misalnya anak-anaknya udah sehat semua, udah bergizi berini, kan kita untuk mencapai itu lebih mudah ya kan. Untuk generasi yang akan datang itu kan lebih generasi emas yang berprestasi gitu. Untuk bangsa juga. Iya ya kan? Untuk Indonesia juga. Itu memang nggak bisa disepelekan sebenarnya. Jadi negara maju kayak Korea, Jepang. Iya sih, nggak cuman hemat ngirit terus. Tapi ya itu salah satu keuntungan bagi ibu-ibu ya. Iya sih, karena memang ya kadang-kadang mungkin ibu-ibu di daerah-daerah gitu ya, memang harus diberitahu juga sih. Ada banyak yang belum mengerti itu juga, karena dasar makan hanya pada kenyang gitu ya kan. Padahal kan sebenarnya nggak semata-mata itu. Makan itu nggak cuman sekedar biar kenyang, tapi juga biar sehat ya kan. Kalau kenyang doang karbohidratnya banyak malah banyak tidur ya kan. Kayak mie dicampur nasi. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh ya. Kan karena bagus. Takutnya diabetes. Nah kan justru malah kena diabetes kan? Pas kecil. Iya. Jadi banyak katanya sekarang kasus-kasus diabetes anak. Itu. Salah satunya itu. Mungkin yang perlu diperhatikan juga ya Puan ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti, nggak sadar gitu, nggak aware lah dengan karena kan katanya kayak kalau nggak ada nasi nggak kenyang. Bukan makan, belum makan. Bukan makan gitu. Padahal kurang sehat aja kalau itu gitu. Kadang terus ya udah yang penting nasinya banyak gitu ya. Jadi nasinya banyak, terus lauknya yang sedikit, sayurnya sedikit. Ya, padahal enggak, seimbang nilai gizinya ya. Jadi ibu-ibu juga harus jadi ngerti kan, jadinya yang belum tahu itu ya kan. Kok ada ya, nggak sekedar dikasih bekal, nggak sekedar diberikan asupan makanan yang asal membuat dia diem dan asal membuat kenyang saja, tapi tubuh itu perlu di manage ya kan. Dari memanage itu kan dari makanan. Benar.
Terus apa? Oh, sama minuman manis itu juga nggak boleh. Ya kan? Terlalu minuman manis kayak apa yang biasanya kemasan-kemasan gitu, kayak yang cekek-cekek gitulah ya. Yang biasanya di Nggak SD tuh cuman teh, banyak. ya di sekolah-sekolah yang kadang-kadang nggak Yang makanan-makanan tidak ada sehat ya. coklat chips itu jangan terlalu banyak. Nggak bisa. Terus yang ada zat-zat pengawetnya itu, ya mungkin ini sebagai apa ya, sebagai saran juga untuk apa, makanan gizi yang nanti diberikan juga untuk anak-anak itu ya. Kalau bisa ya supaya lebih enak ya bervariasi lah ya menunya ya, yang tetap sayur ada 4 sehat 5 sempurna itu ya kan. Iya. Kombinasi menu yang membuat anak-anak juga suka untuk makan, jadi mereka juga sehat ya kan. Sebenarnya nggak harus mahal juga sih ya. Sebenarnya makanan sehat tuh nggak harus mahal. Sopan juga bisa pakai nasi, pakai telur kecil ya, pakai telur atau pakai apa, ayam atau apa ya, pokoknya itulah ya. Yang penting seimbang nilai gizinya itu ya. Karena kan nanti kalau mereka berprestasi jadi apa, menuju atlet-atlet misalnya kayak olahraga ya Puan ya, kita sendiri aja udah ngerti nih ya, karena Puan kan juga atlet ya, itu juga harus ngejaga badan, ngejaga asupan makanan salah satunya. Ngejaga asupan makanan juga. Karena kalau kurang sehat juga jadi berkurang performnya ya, untuk performanya untuk apa, untuk berprestasi itu. Jadi kita lihat jangan ngantukan, nanti malah ngantuk gitu ya, malah nanti apa, lemes, malah nggak bisa berprestasi gitu anak-anaknya ya, maksudnya gitu. Nggak cuman yang di bidang olahraga tapi akademik juga ya seperti itu juga ya kan. Kan dibutuhkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berkarakter ya kan, berkarakter baik. Nah, jadi itu mungkin ya yang kita omongin juga soal MBG ini ya Puan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jangan lupa follow IG-nya @nuridaz dan @devin_adinda. Salam sehat dan Selalu semangat.